Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Suciawayuni dengan NIM 14623000118. Jadi di sini saya akan mengerjakan atau mendemokan untuk evaluasi akhir semester pada mata kuliah pengembangan aplikasi web. Jadi petunjuknya adalah seperti di bawah ini. Lalu pada webnya terdapat menu admin, di mana untuk menu admin ini yaitu buatlah CRUD untuk mahasiswa. Admin bisa memasukkan data semua mahasiswa sesuai UTS. Lalu ini opsional. Lalu pada menu mahasiswa yaitu wajib ada satu, buatlah CRUD untuk memasukkan KRS mahasiswa. Mahasiswa hanya bisa memasukkan KRS dirinya sendiri. Di dalamnya terisi NBI, tahun ajaran, semester, kode mata kuliah, kelas, SKS, dan kode dosen. Lalu buat CRUD untuk edit saja, tidak ada tambah dan hapus untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa hanya bisa mengedit data dirinya sendiri. Lalu pada menu dashboard ini yaitu adalah untuk tampilkan grafik jumlah mahasiswa di setiap jurusan. Catatannya harus ada halaman login, pada menu terdapat logout, pada menu terdapat tema yaitu dark and light, lalu pada halaman CRUD terdapat view data per halaman, export XLS dan PDF. Nah, pada PDF ini terdapat image, tanggal cetak, dan nomor halaman. Lalu ada searching 2 kolom, pagination, dan harus ada upload file. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mahasiswa export.php. Lalu pada bagian ini yaitu model untuk mengambil data dari database. Lalu pada bagian ini yaitu adalah untuk menandakan data Excel berasal dari collection atau query di database-nya. Lalu kalau yang ini yaitu adalah digunakan untuk Excel memiliki judul kolom. Nah, ini adalah pada kelas ini menerapkan 3 fitur seperti from collection, with headings, dan solve auto size. Kalau from collection ini untuk mengambil data dari database, lalu with headings ini untuk memberikan judul pada kolom Excel, lalu untuk solve auto size ini untuk lebar kolom otomatis menyesuaikan isi yang ada. Lalu masuk pada bagian sini. Ini adalah mengambil data mahasiswa dari database. Dia hanya memilih kolom tertentu, yaitu ada NIM, nama, jurusan, tanggal lahir, email, dan alamat. Tujuannya itu adalah untuk menghindari ekspor kolom yang tidak perlu atau sensitif, lalu data akan dikembalikan dalam bentuk collection untuk Excel. Lalu pada bagian ini yaitu fungsinya untuk menentukan judul kolom di file Excel. Urutannya harus sesuai dengan kolom pada select, seperti NIM, nama lengkap, jurusan, tanggal lahir, email, dan alamat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada HTTP yaitu ada controller, ada dashboard. Jadi yang pertama jadi ini guys. Pada bagian ini yaitu adalah untuk menghitung jumlah seluruh mahasiswa di tabel mahasiswa. Kalau bagian ini yaitu adalah untuk menghitung jumlah jurusan unik, jadi tanpa diduplikasi. Lalu pada ini
rata-rata IPK global, yaitu adalah ini IPK tidak akan digunakan lagi, tetapi variabelnya tetap dikirim ke VIO. Lalu ini adalah fungsinya untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan jurusannya. Lalu untuk menghitung jumlah mahasiswa tiap jurusan yang ada, lalu mengurutkan dari jurusan dengan mahasiswa terbanyak. Jadi nanti berbentuk grafik. Lalu berikutnya ini yaitu adalah untuk mengambil nama jurusan yang digunakan untuk label grafik. Lalu ini juga untuk mengambil jumlah mahasiswa sebagai nilai grafiknya. Selanjutnya, ada bagian ini, itu controller ini akan mengirimkan semua data ke index blade, ke dashboard. Nah, nanti di tampilannya itu adalah ada statistiknya, tabel jurusan, dan grafik jumlah mahasiswa ya. Yang berikutnya yaitu mahasiswa KRS controller.php. Jadi ini untuk menampilkan histori mahasiswa yang dikelompokkan. Lalu ini untuk penanganan mahasiswanya seperti ini. Itu ada email. Ini mahasiswa login. Ada data profil mahasiswa. Lalu jika ini untuk mengambil semua data KRS dan kelompok berdasarkan semester dan tahun ajaran yang telah ditempuh oleh mahasiswa ini. Ini tahun ajaran, deskripsi, semester. Lalu ini untuk menentukan semester selanjutnya KRS. Setelah itu akan diarahkan ke mahasiswa KRS Doc Index. Lalu ini adalah untuk menampilkan form untuk input KRS baru. Nah, sama ini. Lalu ini tentukan tahun ajaran saat ini berdasarkan aturan awal. Tahun 2020. Lalu, jika semester saat ini adalah semester genap, 2, 4, 6, dan seterusnya. Lalu, jika dia mau mengambil TA, tapi jika dia semester ganjil, genap, dan lain sebagainya. Ini aturan barunya, yaitu hanya pasang 3 variabel wajib. Semester. Lalu, masuk pada aturan batas SKS, itu seperti ini. Misalkan IP semester sebelumnya itu di atas 3, maka maksimalnya 24. Tetapi jika di atas 2,50 bisa 21, tetapi jika di atas 2, 18. Sebenarnya 15. Yang lainnya seperti 15. Validasi SKS maksimum nih. Jadi beban studi maksimum Anda di semester berapa. Lalu ini cek duplikasi. Apakah sudah ada mata kuliah yang di-input di semester ini? Nah, jika ini mau mengganti KRS, menyimpannya, update-nya, seperti ini.
kita harus menghapus semua baris KRS lama, lalu simpan yang baru. Jadi yang berikutnya saya akan menjelaskan pada bagian microcontroller PHP. Jadi ini untuk ekspor XLS. Lalu pada bagian ini adalah untuk mengambil semua parameter yang digunakan untuk pagination. Lalu ini untuk semua jurusan umum. Pada bagian pertama yaitu adalah ini untuk logika pencarian nama. Lalu yang kedua ini program untuk logika pencarian NIM. Lalu ini untuk jurusan filter, lalu eksekusi query untuk menjalankan pagination-nya. Lalu ini untuk semua parameter filtering dikembalikan ke view. Lalu ini untuk ekspor PDF-nya, ini ambil semua data mahasiswa. Lalu ini untuk load view untuk PDF, yaitu untuk menampilkan file PDF-nya. Lalu ini untuk unduh file PDF-nya. Lalu ini untuk menyimpan mahasiswa baru ke database. Seperti ini, yang di dalamnya ada nama, email, jurusan, nomor HP, alamat, foto profil, foto KTP, KK, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dosen wali. Lalu yang pertama kita akan mencoba untuk generate NIM, simpan file, KTP, dan KK. Lalu ini untuk menyimpan semua data mahasiswa. Jadi simpannya di sini. Lalu ini adalah untuk membuat akun user untuk autentikasi mahasiswa baru. Seperti ini. Jadi nanti passwordnya ini sesuai dengan NIM dan role-nya sebagai mahasiswa. Setelah itu ini untuk menampilkan detail mahasiswa. Menggunakan mahasiswa show. Lalu ini untuk menampilkan form untuk mengedit mahasiswa. Jadi mahasiswa edit. Lalu ini untuk memperbarui data di database seperti ini. Jadi ini seperti ini. Lalu ini untuk foto profile, KK, dan KTP. Kalau ini untuk validasi NIK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan dosen wali. Setelah itu, ini untuk update foto profile. Jadi update. Ini untuk foto KTP. Lalu ini untuk foto KK. Lalu setelah itu muncul seperti ini. Mahasiswa berarti berasal di update. Nah, kalau ini untuk menghapus mahasiswa dari file terkait dari storage ini. Seperti hapus file foto profile, file KTP, lalu KK, dan sebagainya. Nah, ini adalah fungsi untuk menggenerate NIM berdasarkan jurusannya. Menggunakan string. Nah, seperti ini teknik informatika dengan NIM awal 410 dan lain sebagainya. Dan di sini menambahkan 5 prodi baru seperti hukum, arsitek, farmasi, ilkom, dan bahasa Inggris. Yang selanjutnya yaitu nilai akademik controller. Jadi di sini yang pertama adalah halaman indeks untuk pencarian NIM.
ini untuk menghindari error, lalu view walau belum ada pencarian. Selanjutnya ini untuk mencari mahasiswa. Nah, ini dia akan mencari mahasiswa berdasarkan NIM-nya, lalu jika tidak ditemukan maka akan muncul redict plus pesan error. Selanjutnya, di bagian ini akan mengambil seluruh nilai akademik diurutkan berdasarkan semester 1 sampai beberapa. Lalu yang ini adalah mahasiswa dan histori nilai yang ada. Lalu masuk pada nilai akademik. Nilai terakhir ini jika belum ada nilai maka berarti dia ke semester 1. Jika sudah ada maka dia akan lanjut pada semester berikutnya. Lalu di bagian ini maka NIM harus terdaftar, IPK maksimal 4, lalu IPK tidak bisa diinput manual, maka dia akan terhitung otomatis. Lalu ini adalah untuk cek duplikasi semester. Untuk mencegah input ganda untuk semester yang sama. Lalu ini untuk mengambil histori nilai akademik. Ini untuk menghitung SKS kumulatif. Ini juga untuk nilai tempuhnya, SKS tempuh. Nah, dia akan menambahkan SKS yang baru. Lalu ini untuk menghitung IPK akhir. Lalu dicegah pembagian dengan 0, lalu dibulatkan ke angka 2 desimal. Lalu ini akan menyimpan ke database. Jadi IPK ini akan disimpan sebagai rekap kumulatif. Jadi tidak perlu dihitung ulang. Yang berikutnya saya akan menjelaskan pada bagian model. Di sini ada pada KRS. Jadi ini nama tabel di database-nya. Lalu ada tombol tabel KRS, yang dimana di dalam tabel itu berisi beberapa kolom atau file, yaitu NIM, tahun ajaran, semester, kode mata kuliah, kelas, SKS, dan kode dosen. Lalu setelah itu ini adalah untuk satu baris KRS hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Satu mahasiswa punya banyak KRS. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pada mahasiswa, yaitu ini pada kelas mahasiswa di-extend ke model. Nah, setelah itu di sini ada kolom yang dimana berisikan nama, NIM, email, jurusan, nomor HP, alamat. Seperti ini. Ini dia akan menyimpan pada nilai akademik, yang dimana NIM mahasiswa ini diambil dari NIM yang ada. Selanjutnya pada nilai akademik, ini sesuai nama tabel, jadi tabelnya adalah nilai underscore akademik, yang dimana di dalamnya ini berisikan NIM mahasiswa, semester, tahun akademik, IPS, IPK, SKS tempuh, SKS lulus, dan keterangan. Ini opsional saja jika cuti, drop out, dan lain-lain. Lalu ini adalah relasi yang
harus dimiliki oleh satu mahasiswa. Jadi ini parameter keduanya diubah jadi NIM_mahasiswa. Masuk pada bagian ini sama saja seperti yang tadi. Ini adalah untuk usernya. Jadi passwordnya nanti di hash. Ada role-nya, jadi ada admin dan mahasiswa. Memberikan nama, email, dan password. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada database, yaitu pada migration. Jadi di sini yaitu untuk create mahasiswa, tabelnya diambil dari tabel mahasiswa. Lalu ini kolom ID-nya akan otomatis. Di sini ada data utama dan identitasnya. Lalu biodata lengkap seperti ini. Lalu ada kolom untuk menyimpan atau mengupload dokumen. Setelah itu yang berikutnya adalah create nilai akademik. Ini sama seperti tadi. Kalau tabelnya nilai akademik, ini ada kolom penghubung atau foreign key yang diganti ke NIM mahasiswa. Nih. Jadi dari NIM akan diganti menjadi NIM mahasiswa_MHS. Lalu ada detail nilainya, ada semester, IPS, IPK, dan SKS yang sudah dihitung. Lalu ini adalah mereferensikan kolom NIM di tabel mahasiswa dari kolom NIM MHS. Lalu add role. Jadi ini menambahkan kolom role ke tabel user. Jadi bagi dua role ada admin dan mahasiswa. Setelah itu menghapus kolom role jika migrasi di rollback-kan. Selanjutnya ada create KRS. Jadi ini kelasnya create tabel KRS. Jadi ini tabel KRS tunggal untuk mencatat setiap mata kuliah yang diambil. Lalu ada ini field untuk NIM. Lalu ini tambahkan indeks. Ada semester, tahun ajaran. Lalu ada detail file-nya atau kolomnya, itu ada kode mata kuliah, kelas, SKS, dan kode dosen. Ini. Yang berikutnya ada pada bagian seeders. Jadi pada seeder ini ada admin user seeder. Jadi ini untuk membuat data akun admin. Yang berisikan nama, email, password, role. Nah, sini saya memasukkan devi@mail.com. Jadi passwordnya ini di hash. Lalu passwordnya 123, role-nya sebagai admin. Lalu ada database seeder. Nih, tadi mahasiswa seeder. Seperti ini. Ada NIM, nama, email, dan password. Setelah itu masuk ke sini. Yang berikutnya di sini ada pada routes. Lalu pada bagian web.php.
Jadi ini untuk autentikasi admin. Ini untuk form loginnya. Lalu ini untuk proses loginnya. Ini kalau mau logout. Nah, ini untuk mahasiswa login. Ini kalau mau proses loginnya. Lalu ini untuk logoutnya juga. Setelah itu, untuk mengetahui rute tetap sama. Lalu ini untuk mengekspor PDF atau XLS. Kalau yang ini adalah untuk nilai akademik. Ini untuk mahasiswa secure roots. Ini cukup. Jadi inti dari web.php ini adalah untuk memisahkan admin dan mahasiswa. Jadi di sini loginnya terpisah. Lalu role based access-nya kontrol, struktur URL-nya rapi. Selanjutnya, pada bagian selanjutnya di sini pada storage ada app, ada yang private dan ada yang public. Di sini saya menggunakan yang public, Firebin upload. Di sini bisa upload kakak, lalu upload KTP dan profile. Setelah itu, yang pertama tadi saya mengubah dulu pada file.pnv. Ini koneksinya menggunakan MySQL. Ini harusnya menggunakan IP ini. Lalu database-nya saya namakan div_uas dengan username-nya di root dan password juga di root. Jadi yang selanjutnya saya akan menunjukkan database-nya. Nah, ini adalah database-nya. Dalamnya berisi ini, ada CMS, ada tabel ID, NIM, calon ajar, semester, kode mata kuliah, kelas, SKS, kode dosen. Ini diedit kapan, apa dibuat kapan, dan diupload kapan. Lalu pada mahasiswa. Ini saya sudah mencoba masuk ke nama mahasiswanya. Pada nilai akademik. Ini ada ID, nama mahasiswa, semester, IPS, IPK, sebagainya. Lalu pada user ini seperti ini. Selanjutnya kita akan menuju pada webnya. Jadi yang selanjutnya di sini kita akan masuk pada webnya.
Ini adalah untuk login admin. Jadi tadi di login admin ini ada email dan password. Nah, ini adalah dashboard utamanya. Yang dimana ini ada total mahasiswa. Jadi di sini saya baru mendaftarkan untuk mahasiswa dan 40 studi. Lalu ini jumlah grafiknya. Jadi sama rata karena ada satu orang di manajemen bisnis, ada di satu orang di hukum, satu orang di sistem informasi, dan satu orang di teknik informatika. Lalu ada pada data mahasiswa. Sini saya sudah memasukkan ada NIM, nama, jurusan, tanggal lahir, email, dan aksi. Jadi di sini ada melihat tampilkan per halaman, ada ekspor PDF, ekspor XLS, dan tambah mahasiswa. Jadi kita bisa mencari nama mahasiswa atau mencari NIM. Lalu di sini kita bisa hapus. Lalu bisa juga kita edit seperti ini, kita edit. Yang awalnya tadi hanya Surabaya, sekarang saya edit jadi Surabaya Timur. Setelah diedit kita lihat. Nah, alamatnya sudah berubah. Jadi sini ada foto profilnya. Lalu ada kartu keluarga. Lalu ada KTP. Jika sudah, kita masuk pada bagian input PRS. Tapi ini adanya nanti pada bagian kita harus memasukkannya dulu di login mahasiswa. Lalu ini ada tema dark and light. Ini lalu kita akan login pada mahasiswa. Emailnya passwordnya ini berdasarkan NIM. Jadi kita lihat dulu tadi NIM-nya apa. Ini saya menggunakan email ini dengan NIM
Teman-teman sepertinya masih ada keeroran. Sebentar saya perbaiki. Jadi selanjutnya yaitu adalah saya akan masuk pada bagian mahasiswa. Ini dashboardnya kita ambil dari sini ya. Ini adalah untuk dashboard mahasiswa. Ada profil saya, ini profil lengkapnya. Ini ada foto profilnya. Ini lalu input KRS. Saya input KRS semester 1 atau kuliah. Seperti ini. Pada semester 1 saya mengambil kode mata kuliah elektrika J, teknik informatika. Nih ada SKS-nya dan ada kode dosennya. Lalu kita masuk pada bagian ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan mahasiswa baru. Akan tambah mahasiswa. Misalnya akhirnya alamatnya misalnya masukkan data. Setelah kita masukkan data ini, kita bisa tambahkan lagi
Selanjutnya, sini saya menambahkan beberapa file. Jadi di sini sudah terlihat ada 5 mahasiswa. Nah, kita akan melihat tampilannya 5. Tapi saya akan menambahkan 1 lagi. Nah, ini karena saya sudah memasukkan datanya, sekarang ada 6 data, maka kita akan tampilkan data per halaman 5. Nah, seperti ini, jadi kita bisa menggesernya. Nah, seperti ini. Lalu jika kita mencari jurusan hukum, Anda kalau memasukkan nama, buku Anda, untuk memasukkan NIM, ya. Sekarang kita cari ada juga. Lalu kita mencoba diekspor PDF-nya. File ini ada seperti ini. Ada halamannya juga. Lalu kita ekspor XLS-nya. Ini. Lalu kita pada dashboard utama. Nah, seperti ini. Nanti grafiknya jadinya seperti ini. Jadi ini adalah tampilannya, keseluruhannya. Jadi ini ada problem kelulusannya, guys. Lalu ini untuk mahasiswa. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada salah kata dan penjelasan selama saya mempresentasikannya, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.